Jangan letakin iman kita pada pakaian biar nggak panas hati. Betul. Betul itu ya. Siapa yang typing 100? Iya. Sama halnya kayak seperti ini kan ya saudaraku. Jangan letakkan iman kita kepada toa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada toa, setiap hari orang Kristen nyungsep-nyungsep kan. Sedang ramai di media sosial TikTok mereka-mereka yang latar belakangnya bukan Islam atau non-Muslim, ketika tampil mereka memakai hijab dengan sangat luar biasa ya Kamila. Pertanyaannya kemudian, apakah kita merasa keberatan? Tidak sedikit pun kita merasa keberatan. Namun aneh dan unik dalam hal ini, tatkala mereka ibadah, tatkala mereka dalam rangka kebaktian atau dalam keseharian mereka, mau itu berumah tangga atau bertetangga, mereka tidak memakai hijab. Kok kenapa pas tampil di depan umum mereka memakai hijab? Apakah ini mencari sensasi atau untuk kristenisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang viral di media sosial TikTok, ramai-ramai non-muslim memakai hijab tatkala live dalam TikToknya itu. Nah, yang menjadi menarik di sini kan biasanya mereka tidak memakai hijab di ibadahnya atau dalam kebaktiannya, tapi kok tatkala live seperti ini mereka kenapa memakai hijab? Apakah ini ada maksud tertentu atau hanya sensasi saja atau apa begitu ya? Kita tidak tahu jelasnya apa tujuan mereka. Namun yang menarik di sini, dari tadi orang ini memakai hijab itu tidak diam tangannya, dalam arti terus membenahi hijabnya, seakan-akan kurang pas lah begitu. Jadi bisa kita lihat dalam video ini bahwa orang ini mungkin karena tidak biasa untuk memakai hijab sehingga dibenarkan ke sana kemari begitu ya. Kalau misalkan orang yang terbiasa memakai hijab, tidak usah harus dibenarkan sampai lama seperti itu ya. Nah, mungkin saja karena memang orang ini tidak terbiasa memakai hijab sehingga orang ini sampai-sampai dia membenahi untuk kerudung sendiri yang biasanya tidak harus lama ikhafillah, akan tetapi ini kan diotak-atik seperti ini. Baik ikhafillah, yang menarik di sini tatkala ibu ini memakai hijab dan kebiasaannya tidak memakai hijab ikhafillah, kita bisa saksikan bersama. Ini adalah video si ibu ini tatkala tidak memakai hijab. Nah, kalau misalkan perempuan muslimah yang keluar rumah, apalagi kalau misalkan sudah aktivitas berhubungan dengan non-muhrim dan lain sebagainya, tentu salah satu ketaatannya adalah memakai atau mengenakan hijab. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat dalam video ini, justru mereka seakan-akan dipilah-pilih. Kalau misalkan joget seperti ini, kalau misalkan kebaktian seperti ini gitu ya, jadi tidak memakai hijab. Namun kalau misalkan tampil seperti ini, live seperti ini, itu memakai hijab. Nah, sebetulnya sekali lagi kita tidak merasa keberatan baik memakai hijab ataupun tidak memakai hijab. Kita tidak keberatan, tetapi hanya aneh saja begitu ya. Nah, baik, sekarang kita akan reaksi bagaimana pernyataan daripada ibu ini yang kemudian katanya hijab tidak akan menyelamatkan. Baik, kita akan putar terlebih dahulu bagaimana videonya. Silakan ya Kamila. Bunda Hana itu dulu sewaktu masih di sewaktu Bunda Hana masih di akidah Bunda Hana yang lama ya. Bunda Hana pikir mengaku juga dulu sebagai muslim kayak begitu teman-teman, beneran. Sebab dulu juga Bunda Hana kan nggak pernah lihat semua orang Kristen gitu ya, melihat, tetapi itu mungkin cenderung ke Ortodoks dan juga Katolik ya. Biasa suster kan tertutup semuanya ya toh. Nah, kalau Bunda Hana sebelum mengerti hal itu, rasanya itu kayak mungkin ada batasan kali gitu ya, mungkin ada yang dikhususkan gitu. Tetapi setelah mengetahui, Bunda Hana setelah mengetahui, oh ya nggak jadi masalah. Oh bener juga, wong kita diselamatkan bukan karena kerudung kan yang nyelamatin kita. Kerudung tidak bisa menyelamatkan. Ya iya, kerudung tidak bisa menyelamatkan. Kain masa bisa menyelamatkan?
Bukan di sana poinnya. Wanita muslimah tatkala mereka mengenakan hijab, itu adalah salah satu perintahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus dilaksanakan. Artinya yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita ke dalam surga bukan karena kerudungnya itu, akan tetapi karena kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan syariat untuk melaksanakan hijab, dan wanita muslimah mengenakan hijab, maka turunlah ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga wanita muslimah ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, kerudungnya ini tidak bisa kemudian menyelamatkan, kain ini tidak bisa kemudian menyelamatkan, akan tetapi karena kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan bikin lucu lah. Baik, kita akan lanjut lagi ke video berikutnya dan kita akan reaksi Alhamdulillah. Simpel aja, jangan letakin iman kita pada pakaian biar nggak panas hati. Betul, betul itu ya. Siapa yang typing 100? Iya, sama halnya kayak seperti ini kan ya saudaraku. Jangan letakkan iman kita kepada toa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada toa, setiap hari orang Kristen nyungsep-nyungsep kan. Ya. Mungkin ibu ini belum tahu bahwa ada pendeta yang kemudian melarang untuk azan ke toa. Ada non-muslim sendiri, umat Kristen sendiri yang melarang untuk azan melalui toa. Ini buktinya apa? Bahwa sebetulnya ada yang kemudian tidak rela dan tidak ridho. Kita akan putar videonya ya Alhamdulillah. Ketika pendeta ini tidak rela adzan dikumandangkan dalam toa ya Alhamdulillah. Silakan kita akan simak videonya. Halo parabat, halo semua pemilik hotel. Apakah kalian dan pendeta ini sudah meninggal ya Alhamdulillah, sudah wafat. Dari masjid yang kencangnya bukan main. Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka parabat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Baik, kita akan lanjut lagi ke poin berikutnya. Silakan Alhamdulillah. Ayo angkat tangan lagi. Siapa nih? Yang mana nih? DNA-nya yang dari Yesus Kristus Tuhan, angkat tangan. Yuhu, kayak gitu kan ya. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. DNA kita sama dengan DNA orang tua karena kita adalah keturunan orang tua kita, sehingga DNA kita sama dengan orang tua. Nah, ibu ini tadi mengatakan acungkan tangan yang DNA-nya dari Yesus. Subhanallah, apakah Yesus memiliki keturunan sehingga DNA-nya sama dengan Yesus? Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, setahu saya Yesus itu tidak memiliki anak. Tetapi apa kira-kira maksud daripada ibu ini? Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi kita harus lebih waspada dan kita harus lebih hati-hati tatkala ada non-muslim yang mengenakan hijab lalu kemudian dia memakai salib dan mengajak untuk murtad dan lain sebagainya, maka selayaknya dan sejatinya kita harus meninggalkan roomnya itu. Tidak layak untuk menontonnya ya Alhamdulillah. Apalagi kalau misalkan kita sudah menghina dan sebagainya, tinggalkan saja ya Alhamdulillah, tinggalkan saja. Biarkan kaum mereka yang melihat videonya, biarkan kaum mereka yang mengomentari, yang suka kepada ibu ini. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, jangan sampai justru kita malah meramaikan roomnya, akan tetapi kita ramaikan room-roomnya muslim, room-roomnya dakwah dan lain sebagainya, agar terasa manfaat dan maslahatnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.